Iya. Shalom semua, selamat berjumpa kembali. Di siang ini kita mari terus tersedia, hati kita diset di dalam kebenaran dan memastikan terus terbangun keakuratan dalam hidup kita. Makin teruji hidup kita, makin strong, makin kuat di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Ada Pastor Wilma di sana, apa kabar Atambua? Saya percaya Atambua penuh dengan kemuliaan nama Tuhan ya. Mari kita siang hari ini seluruh keluarga rohani di mana saja berada, ya, yang ada di rumah atau ada di kantor, yang ada di kota Timika atau di luar kota Timika, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita terus menyediakan diri dan diset di dalam kebenaran. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Bapa, jangan
takaya nama shakaralaba. Oh rebe shakaba. Rika takaralaba shakaralaba se. Oh raba baba 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 shikiaralaba ralaba se. Oh Yesus, pegang tangan kami. Roh Kudus terus tuntun kami di segala jalan-jalan-Mu. Rebe shakabaralaba shakaralaba. Makin kuat, makin strong. Ada pertahanan, ada kekuatan iman di dalam kami, terus teguh. Makin meningkat, makin alami progres dari hari ke hari. Shakatakaralaba
Hari kebenaran terus di-download bagi kami, sehingga kami makin mengerti, terjadi peningkatan. Semua yang menjadi janji Bapa, apa yang Tuhan terus bicara kepada kami terus hidupi dan terus kami menggenapi. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Setiap hari kami dibangun di dalam kebenaran-Mu. Tidak ada lagi yang kami ingini di bumi ini. Oh, ya lama syaka daralama sikir alama dalama se. Tak ada yang kami ingini di bumi ini. Ya marasekere ya alama sadaralama se. Kami tidak mau tinggalkan lagi. Hati-Mu itu yang kami perlu ya Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami sungguh mengalami anugerah Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa. Ye merasaka ya dalam syukur maka habaya sendera makota dalam sendera makata kana ya raba shekera mata ya dalam syukur maka likata kana dalam sora baba baba sendera dalam kami bersedia bagi Engkau ini hamba ini kami seluruh keluarga rohani kami mau terus tersedia. Oh ya lama shekere di dada baba 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 shiki alaba shiki alaba penuhi kami dengan firman, terus baru kami dari di dalam nama Yesus yang orang firman yang hidup. Roh Kudus guru besar kami, terus menuntun kami, terus latih kami, supaya kami hidup terus bergerak dari hari ke hari dengan kekuatan kuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Yesus. Mau share firman. Roh pengayuhan ada di sini, roh pengertian ada di sini bagi kami semua. Di dalam nama Yesus firman yang berdoa. Keindahan hadirat Allah tidak dapat diganti dengan apapun. Apapun tidak bisa menyamai. Waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan kedamaian. Kita akan merasakan sukacita yang melimpah-limpah. Apapun di dunia ini tidak lagi dapat mengganggu hati kita, karena kita terus merindukan Dia. Dari hari ke hari terus kita berkata, Tuhan ini hidup kami. Amin. Shalom semua yang sudah bergabung. Ya, mari kita bersama-sama. Mam sangat percaya bahwa kita terus memastikan hidup kita terus terbangun secara akurat. Amin. Kita tidak lagi hidup ceroboh, tapi dari hari ke hari terus kita hidup makin akurat, makin teliti ya. Kita makin memastikan hidup kita terus dibangun di dalam kebenaran. Kita tidak lagi berjalan dengan kebenaran diri, dengan hal-hal apa kata dunia, tetapi kita terus dibangun dan diset dalam kebenaran. Sebentar Mama periksa dulu, Mama periksa dulu. Sebentar saudara. Cek. Ya, sorry, baik ada gangguan.
ya. Oh, kayaknya baterainya habis. Ya, oke. Puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan memastikan kita terus menjadi gereja yang tak sama lagi. Katakan amin. Hidup kita tak akan sama lagi ketika kita terus men-set seluruh hidup kita, ya. Secara jasmani kita terus dibangun, maka kita tidak akan ceroboh. Amin. Secara jasmani ada banyak kekurangan, kelemahan, masih ada banyak hal yang seringkali kita belum secara akurat mentaati firman. Dan hal-hal jasmani ini seringkali begitu mengganggu proses perjalanan hidup kita. Karena itu kita harus dibenahi secara lahiriah. Ada banyak hal yang belum terset dalam kebenaran, kita harus bersedia untuk dibenahi. Katakan amin. Karena Tuhan akan terus bekerja untuk memastikan hidup kita terbangun, ya. Terbangun, makin kuat, makin teguh. Kita sadar bahwa tantangan hidup ke depan ini tidak mudah, ya. Tidak gampang. Oleh karena itu Tuhan merindukan kita menjadi gereja yang tidak akan sama lagi, karena kita terus dibangun di dalam kebenaran. Amin. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Hari ini kita akan bicara. Mam akan mengulang kepada kita tentang, ini Mam sudah bagikan, tetapi Mam akan mengulang kepada kita. Saya akan mengulang kembali apa yang sudah kita belajar, sudah Mam sampaikan. Ini tentang ukuran gereja. Amin. Jadi kita akan bicara tentang ukuran gereja. Ya, kita buka bersama-sama dari firman Tuhan Matius pasal yang ke-16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Jika saudara mendapatkannya, mari kita akan membacanya bersama-sama. Matius pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, jika saudara sudah mendapatkannya, ya, mari kita akan membacanya bersama-sama. Ayat 17 sampai dengan 19, Matius pasal 16. 2, 3. Kata Yesus padanya, Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Katakan amin. Ya, mari kita bersama-sama sadar bahwa hidup kita, ya, seluruh hidup kita sedang ada di dalam perhatian Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, Tuhan merindukan kita menjadi orang-orang yang tidak saja menjadi pengunjung gereja, tidak saja terdata menjadi anggota gereja lalu kita hanya kumpul-kumpul, tetapi kita harus sadar bahwa gereja adalah ekspresi Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan di atas muka bumi ini. Sekali lagi saya ulangi, gereja adalah ekspresi Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan di atas muka bumi ini. Amin. Gereja adalah demonstrasi otoritas, kuasa dan kekuasaannya. Jadi saudara dan saya, ini gereja bukan bicara soal bangunan, tapi gereja bicara tentang pribadi saudara dan saya sebagai orang percaya. Amin. Jadi gereja adalah demonstrasi otoritas. Apakah hidup kita menjadi tempat di mana kita memanifestasikan atau menjadi representasi daripada otoritas Allah itu bekerja atau tidak? Nah, saudara perhatikan, mari kita terus ikuti bersama-sama. Ayo mari semua fokus bahwa ketika kita memperhatikan gaya hidup gereja, setiap kali membicara gereja itu bukan bangunan, tapi bicara tentang orang percaya. Amin. Nah, ketika kita memperhatikan gaya hidup gereja atau orang percaya, maka kita bisa melihat sifat dasar kehidupan dan kemuliaan anak Allah yang diagungkan di dalam surga. Amin. Jadi kita dapat memperhatikan gaya hidup gereja. Untuk kita memperhatikan, maka kita dapat melihat sifat dasar kehidupan dan kemuliaan Allah yang diagungkan di dalam surga, ya. Apabila kita melihat kondisi gereja saat ini, coba saudara, ya, ini adalah sebuah evaluasi. Mari kita harus mengevaluasi hidup kita. Seperti Mam kemarin hari Minggu katakan bahwa kita harus sadar bahwa Tuhan merindukan kita terus mengalami perubahan, makin lebih baik, makin menjadi lebih baik, makin kita menunjukkan kualitas hidup rohani kita yang dibangun. Karena kalau kita dibangun artinya kita menunjukkan sebuah perubahan, sebuah peningkatan. Katakan amin. Karena itu apabila kita melihat kondisi gereja saat ini, maka kita tidak bisa mengukur gereja seperti dunia melihatnya atau mengukurnya. Amin.
Jadi pada waktu kita melihat kondisi gereja, ya, bahkan ini kalau bicara secara gedung atau dalam ukuran secara fisik, gereja ini bukan lagi kita mengukurnya seperti dunia melihat bahwa gereja besar, oh itu jemaat luar biasa, jemaat ribuan, jemaat mungkin seperti itu. Tapi tidak lagi saudara. Jadi kita tidak lagi melihat seperti dunia melihatnya atau mengukurnya. Lalu bagaimana kita mengukur gereja? Caranya, ya, apa yang dapat kita lihat dari ukuran gereja sehingga kita semua orang bisa memastikan bahwa ukuran gereja yang diinginkan adalah seperti ini misalnya, ya. Perhatikan saudara, karena soal secara fisik bukan soal besar atau kecil gereja saudara, bukan itu saudara. Mari kita lihat bersama-sama, karena belum tentu gereja besar, gereja mega church, saudara. Di sana sering kali ada banyak hal hidup yang benar-benar tidak terbangun secara akurat. Hanya orang begitu banyak tapi hidup mereka tidak terbangun secara akurat. Karena itu mari kita lihat yang pertama, bagaimana kita bisa mengukur gereja. Bagaimana kita mengukur gereja? Mari kita lihat yang pertama, perhatikan. Ukuran Tuhan di dalam gereja adalah saudara, apakah ada hadirat Tuhan di dalam gereja pada setiap pertemuan? Itu. Jadi secara keseluruhan saudara, kita berkumpul di dalam bait Allah, kita berkumpul di dalam rumah Tuhan secara fisik ini, secara jasmani. Semua orang berkumpul di sana, setiap pribadi sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, ya. Apakah kita benar-benar dalam ibadah dan pertemuan itu kita mengalami ada hadirat Tuhan? Atau sekedar sebuah formalitas, sebuah pertemuan biasa, atau sekedar sebuah pemenuhan agamawi karena kita hari Minggu harus beribadah maka kita beribadah. Dari pihak jemaat bukan lagi kita datang sekedar mencari tempat untuk bisa tenang, kita merasa ada penghiburan atau sekedar kumpul, selo bertemu dengan teman, bukan. Tapi kita harus memastikan bahwa nomor satu, ukuran gereja adalah apabila ada hadirat Allah di sana, di dalam gereja setiap kali kita bertemu. Jadi bukan karena kita mau join bisnisnya orang maka kita sambil lalu ayo kita gereja, kita ketemu di gereja dan bicara bisnis atau bicara hal-hal yang lain. Tapi saudara, tujuan kita beda. Kita harus sadar bahwa kita ke gereja bukan lagi sebuah rutinitas, tapi kita ke gereja karena kita benar-benar rindu Tuhan. Kita mau mengekspresikan. Kita di sana dibangun. Kita di sana bukan lagi sekadar datang ikut-ikutan biasa-biasa. Tidak lagi. Kita harus memastikan menerima atau mendapatkan berkat di mana hadirat Allah mencengkram seluruh hidup kita. Hadirat Tuhan menjadi tempat kesukaan kita, di mana Dia terus men-set hidup kita. Dalam Yesaya 25, coba kita lihat sama-sama. Ora tasyata karala masih. Yesus Tuhan. Yesaya 25 saudara, ayatnya yang ketiga saudara. Kita lihat di situ Yesaya pasal 25 ayat 3 dikatakan, oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Ayat 6-8 saudara, kita loncat 6-8. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan pakaian perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Katakan amin. Sudah, kalau kita baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, perhatikan di terjemahan firman Allah yang hidup ayat 3, saudara, kita mulai di situ. Karena itu bangsa-bangsa yang kuat akan gemetar ketakutan di hadapanmu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal kasihan akan menaati dan memuliakan namamu. Tetapi bagi mereka yang lemah, yang miskin dan yang sengsara, ya Tuhan, Engkau menjadi perlindungan pada waktu badai melanda dan panas terik. Engkau tempat bernaung terhadap orang-orang kejam bagaikan hujan lebat menimpa tembok. Ayat 6 saudara,
Di Gunung Sion di Yerusalem, Tuhan semesta alam akan menyediakan sebuah pesta yang sangat besar bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebuah perjamuan dengan makanan yang enak, air anggur tua dan yang jernih, dan daging pilihan yang berlemak. Pada waktu itu ia akan menyingkirkan awan kemurungan, tudung kematian yang diselubungkan ke dalam bumi, ke atas segala bangsa. Ayat 8. Ia akan melenyapkan maut untuk itu sampai selama-lamanya. Tuhan Allah akan menghapus semua air mata dan menyingkirkan semua penghinaan dan olok-olok terhadap tanah serta umatnya. Tuhan sudah berfirman, ia pasti melaksanakannya. Amin, saudara. Pada waktu ada hadirat Tuhan, maka hidup kita akan di-set. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi roh. Mungkin saudara terintimidasi dengan sakit penyakit, maut dan lain-lain. Apapun itu, Alkitab berkata di sini bahwa ia akan melenyapkan maut itu sampai selama-lamanya. Tuhan akan menghapus air mata. Jadi saudara, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan akan memastikan waktu hadirat Tuhan datang, kita semua dengan segenap hati menyembah Tuhan. Ada hadirat Tuhan di sana. Orang yang datang dengan beban, dengan masalah, kita akan alami kelepasan. Kita akan alami melihat jalan keluar, melihat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kita datang beribadah, kita bukan lagi sekedar sebagai orang yang mengunjungi gereja, sebagai orang sekedar kumpul-kumpul, sekedar menunjukkan bagi kita orang Kristen. Tidak lagi. Sini, jadi pastikan ukuran gereja adalah di sana ada hadirat Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengukur gereja? Gereja itu memanifestasikan Tuhan. Itu nomor satu, ukuran pertama. Yang kedua, ya kita lihat yang kedua bahwa berbicara tentang hal-hal yang supranatural dan pesan-pesan yang penuh tanda mujizat. Gereja, saudara, kita bisa melihat pesan tentang hal-hal yang luar biasa. Pesan Tuhan berbicara tentang hal-hal yang supranatural, apa yang luar biasa dari ruang tahta. Firman anugerah itu datang untuk men-set seluruh hidup kita. Jadi firman bukan lagi sekedar bicara-bicara tanpa ada sesuatu apapun yang terjadi, tapi firman yang penuh dengan kuasa. Firman anugerah dilepas dan impartasikan, sehingga setiap kita mengerti, kita menerima firman itu, kita menerima dengan penuh kegairahan, sehingga firman itu dari hari ke hari hidup kita berbeda, disertai dengan tanda mujizat. Jadi firman bukan lagi sekedar kita karena sudah familiar, saudara sudah setiap hari menjadi makanan hari-hari itu firman, dan saudara tidak mengalami mujizat. Oh, pastikan engkau mengalami mujizat, karena ini berbicara tentang hal-hal yang supranatural yang Tuhan akan kerjakan. Pesan-pesan penuh tanda mujizat. Firman yang di-download itu firman penuh kuasa, bukan firman yang lemah. Bukan lagi saudara, kenapa itu terjadi? Karena saudara menganggap firman itu udah familiar spirit, hafal mati di luar kepala. Bukan lagi, tapi firman itu harus bekerja. Firman itu harus berotoritas melepaskan kita, sehingga segala tawanan, tadi firman Tuhan berkata air mata. Mungkin saudara mengalami berbagai kondisi dan keadaan, tapi karena kita terus di-set di dalam hadirat Tuhan, kita mengerti, kita menerima firman, kita terus memahami bahwa Tuhan merindukan kita mengalami kemenangan. Amin. Yang ketiga, ya, ukuran gereja adalah berbicara tentang, ya, ukuran gereja berbicara tentang hal-hal yang supranatural dan pesan-pesan yang penuh dengan tanda mujizat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih karunia membuat kita keluar dari semua limitasi atau keterbatasan. Pada waktu saudara kita terus dibangun secara akurat, maka kita akan melihat tanda, ya, bahwa hidup kita ada di dalam kasih karunia. Kita tidak lagi mengukur dengan kemampuan kita, kehebatan kita, ya, karena kita merasa kita mampu, kita sanggup. Tapi saudara, seperti tadi, kita hidup karena anugerah, karena kasih karunia membuat kita keluar dari batasan-batasan, dari setiap limitasi-limitasi. Kita menjadi tidak terbatas, melihat, alami itu tadi nomor 2. Poin kedua, bahwa kita mengalami mujizat Tuhan. Firman yang penuh dengan kuasa, ada tanda mujizat menyertai kita. Pujian kemarin ingatkan kita bahwa hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Jadi tanda mujizat sertai perjalanan hidup kita. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang terus, ya, menjadi korban, ya, tidak lagi. Amin. Saudara, karena kita percaya oleh anugerahnya, kita tidak lagi terbatasi, ya, tidak lagi terbatasi oleh hal-hal yang membuat kita tidak sanggup, tapi kita melampaui, ya, semua batasan-batasan apapun. Karena anugerah Allah dalam hidup kita, kita menjadi mampu dan sanggup. Walaupun mungkin kita ada di sebuah kota kecil, mungkin misalnya
secara pribadi mungkin saudara mungkin bukan ya. Kalau dalam ukuran gereja mungkin saudara berpikir gereja kita kecil. Jangan saudara menjadi terintimidasi, jangan saudara minder, jangan saudara merasa karena gereja saudara kecil, terpencil lagi jalannya masuk belok kiri kanan. Bukan saudara, karena bukan soal itu. Ukuran gereja bukan lagi soal besar dan lain-lain, tapi ukuran gereja bicara tentang di mana ada hadirat Tuhan di sana. Amin. Di mana kita mengalami bahwa anugerah Allah memampukan gereja, memampukan saudara dan saya secara jasmani, secara fisik. Gedung yang kita lihat megah belum tentu saudara kita hidup benar-benar di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi tujuan Tuhan, tujuan gereja harus menjadi jelas dalam hidup kita. Amin. Kita hidup karena anugerah, kita hidup karena kasih karunia. Jangan bermegah oleh karena kekuatan kita, tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Amin. Jadi walaupun mungkin juga para gembala saya mengingatkan, teman-teman pemimpin, walaupun mungkin gerejamu terpencil, mungkin di kota agak kecil, ya tempatnya agak jauh, tidak bisa dijangkau, tapi Tuhan tetap ada di sana dan bekerja. Ketika hatimu diset sebagai gereja, sebagai orang percaya, engkau terus men-set hatimu, terus mengejar ada realita hadirat Allah. Firman terus menjadi material penting, menjadi supply penting untuk terus menjadi kekuatan bagi kita, jemaat, umat Tuhan terus diset di dalam kebenaran. Itu sudah tujuannya. Jadi jangan kita merasa minder karena bukan soal besar dan kecil. Amin. Tapi bagaimana ada hadirat Tuhan di sana atau tidak. Yang kedua, ya kategori kita juga ya gereja kecil. Jadi kita jangan terpengaruh. Mungkin saudara merasa minder karena gereja kita kecil. Tapi kita bersyukur karena bukan soal ukuran bangunannya, tapi ada hadirat Tuhan di dalam, itu yang terpenting. Umat Tuhan terus bertumbuh, jemaat kita semua terus didorong dari hari ke hari makin bertumbuh, makin hari makin menjadi lebih baik. Kita makin teguh, makin strong karena ada supply firman anugerah itu, pesan-pesan supranatural berbicara kepada setiap kita sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada lagi limitasi, batasan-batasan yang menghalangi kita. Kita melihat karena orang benar hidup oleh iman. Fakta apapun saudara dapat lampaui, saudara dapat lewati karena iman kita akan membuktikan, iman kita mengalahkan dunia. Katakan amin. Ya, perhatikan baik-baik. Poin yang keempat, saudara, tidak ada halangan yang dapat menahan kita dalam sepanjang kehidupan. Itu ukuran gereja. Kalau saudara terus dibangun dalam kebenaran, maka tidak ada lagi halangan apapun yang seperti Mam selalu, yang sudah Mam terus membangun engkau, seluruh keluarga rohani berkata, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, tidak ada lagi yang bisa mendistrak kita, menyetop perjalanan hidup. Kita terus terhubung dengan Tuhan, ada koneksi. Itu tadi, hadirat Tuhan terus men-set hati kita, kecenderungan hati kita terus terbangun di dalam Dia. Katakan amin. Karena saudara dengar bahwa tidak ada gereja besar atau gereja kecil. Ukuran Tuhan yang Dia pakai itu gereja tersebut adalah sehat. Di mana ada hadirat Tuhan. Seperti tadi ada hadirat Tuhan, lalu ada apa? Saudara, ada hadirat Tuhan. Coba. Ada hadirat Tuhan, lalu hal-hal supranatural di sana disampaikan. Impartasi firman dilepas, pesan-pesan yang penuh tanda mujizat, firman yang penuh kuasa dilepas dan menjadi inputan penting kepada seluruh jemaat. Impartasi firman itu bekerja secara luar biasa. Mereka mendapatkan inputan firman yang menyegarkan. Mereka seperti ada di dalam padang, di dalam rumput yang hijau. Mereka tidak lagi dalam kondisi lembah baka, tetapi Tuhan bisa mengubahkan mereka mengalami di mana lembah yang bermata air. Ya saudara, kita percaya bahwa ketika hidup kita terus dibangun, kita tidak akan sama lagi hidup kita. Amin. Ada kasih karunia untuk kita, memampukan kita, menyanggupkan kita. Amin. Membuat kita keluar dari batasan-batasan. Amin. Saudara, jadi perhatikan ini dengan baik. Ya, tidak ada gereja besar atau gereja kecil. Perhatikan baik-baik. Amin, saudara. Karena gereja dari sisi secara pandangan fisik, saudara, ya seringkali kita melihat dalam ukuran secara fisik besar dan lain-lain. Tapi gereja hari ini akan diseleksi oleh Tuhan. Tidak peduli besarkah, mega church kah, yang kecil-kecil kah, semua kita akan dievaluasi. Ada material atau tidak, material Tuhan di sana atau tidak, ada firman dan roh bekerja atau tidak, hadirat Allah ada di sana atau tidak, atau sekedar sebuah formalitas. Pesan-pesan Tuhan itu
benar-benar menjadi pesan penting, bukan lagi sekedar sebuah pesan yang sekedar menghibur orang, sekedar seperti pil yang menenangkan sejenak. Tapi firman itu harus membentuk seluruh hidup kita. Firman tertanam dan tertancap, karena firman anugerah itu terimpartasi buat kita. Amin. Jadi saudara, di dalam proses perjalanan hidup, kehidupan kita, baik gereja secara pribadi saudara, secara khusus, ya, saya sebagai pemimpin sadar bahwa bukan kita menunjukkan soal megahnya bangunan, semua fasilitas di dalam, tapi saudara, fokus kita adalah setiap pribadi yang adalah baik Allah, baik Roh Kudus. Karena Tuhan akan mengevaluasi hidup kita. Kalau orang-orangnya di dalam berkumpul tapi tidak ada hadirat Allah, mereka tidak dipolakan, mereka tidak sungguh-sungguh, maka artinya gereja ini tidak sehat. Artinya gereja ini yang datang, duduk, dengar dan pulang, dan mereka tidak alami restorasi, tidak alami pemulihan. Tapi gereja yang sehat, hadirat Allah menyapu bersih seluruh kehidupan, seluruh pelayan. Mereka tidak lagi menjadi pelayan yang biasa-biasa, tapi mereka menjadi orang-orang yang pilihan, orang-orang terseleksi, orang-orang yang tersedia, orang-orang yang benar-benar mereka mengalami proses di mana mereka adalah orang-orang yang terbaik. Amin. Jadi saudara, pastikan dari hari ke hari itu terus terbangun dalam hidup kita. Amin saudara. Saya percaya Tuhan akan terus bekerja untuk memastikan hidup kita terus berbeda. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada kuasa lain yang dapat menghalangi kita. Tidak ada satu kekuatan yang dapat menghentikan kita. Katakan amin. Makanya tadi dalam Matius pasal 16 ayat 17 sampai 19, bahwa gereja itu dibangun, ya, Allah mau tidak akan bisa dalam batu karang, dasar batu karang. Mau ulangi sekali lagi. Gereja dibangun di dalam, saudara, Allah sebegitu kuat kamu? Iya, karena Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada kuasa lain yang dapat menghalangi kita. Tidak ada kuasa lain yang dapat menghancurkan hidup kita. Tidak ada satu kekuatan yang dapat menghentikan engkau. Tuhan akan mengirim orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di dalam gereja. Artinya Tuhan akan memunculkan, ya, ketika saudara terus terbangun secara akurat, ayo berlomba. Dalam perlombaan diwajibkan secara rohani. Engkau harus terus membenahi hidupmu, terus berfokus. Jangan lihat kehidupan orang lain. Fokuskan dirimu kepada kebenaran. Amin. Karena engkau akan dimunculkan oleh Tuhan. Orang-orang pilihan, orang-orang strategis, orang-orang terbaik, orang-orang terseleksi. Ya, jangan sampai tereliminasi. Jangan sampai kita terdiskualifikasi. Oleh karena kita tidak akurat, ceroboh, menganggap remeh segala sesuatu. Musim yang kita hidupi sekarang, musim yang baru, musim yang berbeda. Musim di mana orang benar sedang dimunculkan Tuhan dan memanifestasikan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus terus tersedia. Katakan amin. Ya, Roh Kudus tolong kami. Kalau Tuhan di pihak saudara dan saya, kita Roma katakan, apa yang dapat kita takutkan? Jika Allah di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Amin. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, kita terus strong membangun hidup kita dari waktu ke waktu. Saudara tidak lagi main-main. Saudara berkomitmen, benar-benar berkomitmen. Tidak lagi ke kanan. Fokus kepada Tuhan. Terus fokus bangun manusia rohanimu. Amin. Jadi orang-orang pilihan tidak akan datang secara artinya secara bergerombol, ya. Tapi saudara, mereka akan dimunculkan satu persatu, orang-orang terbaik, ya. Itu sebabnya mari kita berlomba. Dalam perlombaan diwajibkan. Engkau harus menjadi anak yang benar-benar mengerti. Engkau adalah anak yang ada di dalam rumah, yang bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan, anak yang bisa merepresentasikan apa yang sudah disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang sudah didengar. Engkau harus menghidupinya. Amin. Orang-orang pilihan yang terbaik yang ada dalam rumah, mereka akan mulai memunculkan diri mereka. Itu sebabnya saudara, ini bukan sekedar terbaik tanpa ada proses. Karena itu mari hidup kita terus berproses. Hati kita harus terus terseleksi dari hari ke hari. Kebenaran harus terus mengekspos kondisi hati kita. Katakan amin. Raja Daud memiliki 37 orang pahlawan, orang yang terseleksi. Coba kita lihat dalam 2 Samuel, ya. Kita lihat sama-sama di Perjanjian Lama, 2 Samuel pasalnya yang ke-23. Saudara, kita lihat di situ ayat 8, ya. Kalau saudara baca di sini, ya. Kita lihat perikopnya di situ, pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud.
isi Baal, orang Hakmoni, kepada Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Saudara perhatikan betapa 37 pahlawan ini adalah orang-orang pilihan, orang terbaik. Mereka membunuh ratusan orang. Saudara, mereka membinasakan orang Filistin. Ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki kapasitas roh yang luar biasa, orang-orang yang memiliki rohnya terbangun secara akurat, sehingga mereka bisa memukul mundur musuh, bahkan membunuh mereka, menghancurkan mereka. Amin, saudara. Jadi mari saudara terus pastikan munculkan kualitas hidup yang terbaik. Kalau engkau benar-benar adalah anak di dalam rumah, maka engkau harus menunjukkan sebagai anak engkau menjaga ikat di dalam rumah. Jangan sampai engkau ceroboh. Jangan sampai engkau menjadi anak yang hanya mau hal yang enaknya, tapi engkau harus memastikan apa tugasmu, apa tanggung jawabmu di dalam rumah. Engkau harus terus memanifestasikan ketaatanmu, kesetiaanmu, sebagaimana Mam bicara pada hari Jumat yang lalu, bahwa Yesus Kristus anak model bagi kita semua. Amin. Jadi saudara, pastikan dari hari ke hari kita terus mengalami Tuhan. Amin. Saya percaya saudara bahwa pada waktu saudara berfokus membangun hidupmu di dalam Dia, maka artinya ada satu ekspansi daripada Tuhan terus terjadi. Dan saudara rasakan itu. Amin. Ya. Oke, kita lihat yang kelima. Kita harus mengetahui kesadaran Tuhan dan hadiratnya di dalam gereja. Jadi kita harus mengetahui, kita harus sadar, bisa mengetahui bahwa kesadaran Tuhan itu ada di setiap orang-orang. Setiap pribadi membangun kesadaran akan Tuhan. Sehingga begitu kita semua mengalami kesadaran akan Tuhan, membangun frekuensi yang sama, benar-benar dalam penyembahan, rindu hadirat Allah, haus dan lapar akan Tuhan, maka mempercayai hadiratnya akan memenuhi kita, hadiratnya akan membawa kita mindset seluruh hidup kita, sehingga kita terus alami kegairahan, alami makin strong in the spirit, makin teguh, makin kuat, melihat apapun tantangan masalah tidak lagi mempengaruhi hidup kita, tapi kita makin kuat, makin strong, dan saya percaya kita berkemenangan. Katakan amin. Jadi saudara harus sadar, ketika saudara dalam rumah, ya, waktu-waktu saudara kita bersama-sama datang menghadap Tuhan dalam perkumpulan persekutuan sebagai keluarga rohani, saudara harus pastikan kesadaran harus terset dalam akan Tuhan. Saudara rindu Tuhan, haus, lapar akan Tuhan. Karena kalau tidak, kita familiar spirit, sudah biasa kita, dan seringkali sulit untuk bisa dideteksi. Tapi saya percaya kalau engkau terus membangun hidupmu secara akurat, tidak akan ada lagi kefasipan yang membunuh imanmu, tidak ada lagi kefasipan yang menghalangi penyembahanmu, tidak ada lagi kefasipan yang membuat engkau sehingga kesadaran akan Tuhan berkurang, atau engkau saudara mulai terganggu, terpengaruh dengan hal-hal dunia. Tidak lagi, saya percaya, karena engkau terus mindset hatimu. Amin. Mazmur pasal 20 kita baca. Ya, Roh Kudus tolong kami semua. Mazmur 20. Saudara, kita lihat ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Allah kita. Amin. Saudara, kita akan melihat perbedaan. Orang yang memegahkan diri karena kekuatan, kehebatan mereka. Ya, Alkitab berkata dalam terjemahan firman Allah hidup, beberapa bangsa menyombongkan bala tentara dan persenjataan mereka, tetapi kemegahan kita ada di dalam Tuhan Allah kita. Amin. Jadi kita harus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, memegahkan Tuhan. Kita tahu hidup kita ada oleh karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Sebagaimana Mama hari Minggu bicara, engkau tidak lagi merasa hidupmu ada hari ini oleh karena kekuatanmu, oleh karena engkau bekerja maka semua tercukupi. Bukan lagi, tapi engkau terus sadar bahwa semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita membangun kesadaran bahwa semua aku dapat, semua aku miliki sampai hari ini, keluargaku baik-baik, aku sehat, semua karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau, pengakuan kita harus kepada Dia bahwa Engkaulah kekuatanku. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dahsyat
yang terus dahsyat terus kita alami, kita rasakan, serta kita meyakini bahwa ada perlindungan Tuhan, sehingga kita memanifestasikan bahwa sungguh semua yang kita alami, kita rasakan, kita bisa melewati sampai pada hari ini. Janji Tuhan, perlindungan kepada kita. Jadi kita merasakan itu kedahsyatannya Tuhan. Amin. Walaupun mungkin ada masalah saudara, walaupun saudara mungkin ada tantangan, walaupun mungkin saudara banyak hambatan, tapi selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi di dalam semua pergumulan hidup, dalam semua persoalan. Ya, kita melihat Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kita melewati hari-hari terus, melalui masalah-masalah ini kita juga diset oleh Tuhan. Kita dibantu, kita dibaharui, seperti Imam kemarin saksikan. Amin. Jadi jangan melihat hal-hal yang lahiriah yang sedang terjadi di sekitar kita, tapi lihat Tuhan. Persepsimu harus diset dalam kebenaran, realita hadirat Tuhan, bahwa ada tujuan Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan apapun itu. Maka saya tahu apapun itu terjadi dalam hidup kita, set seluruh hidup kita. Amin. Ya, untuk tetap hidup di dalam kebenaran, tetap taati firman. Katakan amin. Yang keenam, saudara pastikan ada atmosfer surga, ada atmosfer ilahi selalu yang terjadi kita alami dalam hidup kita. Kita selalu rasakan ada hadirat surga, hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Karena ada pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Kita membangun hidup kita taat, maka pemerintahan Tuhan terjadi. Surga menjadi nyata dalam kita. Dimensi surga itu begitu terasa. Saya seringkali saudara, misalnya contoh, saya harus memutar kembali khotbah ini, maksudnya share firman yang membagikan ini. Di situ juga saya belajar, tapi tanpa saya sadar saudara, karena hati saya terus haus, hati saya terus rindu. Walaupun saya sendiri berbicara, tapi saya harus tersedia mendengar. Saya merasakan hadirat Allah begitu kuat saudara, sehingga membuat saya terus mengalami ada satu strong in the spirit, terus makin kuat, makin teguh. Karena ketika saya memutar ulang, saya mendengar kembali, saya dibangkitkan. Karena firman itu bukan cuma untuk saudara, bukan ke sana, tapi firman ini untuk saya juga secara pribadi. Jadi kalau saudara tidak mengulang, tidak mendengar, saudara rugi. Maaf aja, ini suara saya, ini saya secara pribadi, tapi saya harus dibangun. Amin. Saya harus terus mindset hati saya. Kadang-kadang kalau malam-malam saya putar ulang, berulang-ulang saya putar, kadang-kadang sampai 3 kali saudara. Saya harus putar kembali untuk mendengar. Ya, saya kadang rasa karena hadirat Tuhan, saya terbawa, saya menyembah. Jadi sambil saya menonton diri saya, mendengar firman, Roh Kudus memanifestasikan dirinya melalui kehidupan saya secara pribadi untuk mengajar saudara, memberikan impartasi firman ini ke pengajaran firman kepada saudara. Saya dibangun. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi pastikan ada dimensi surga dalam hidup kita. Tuhan selalu ada di dalam gerejanya. Kalau kita benar-benar memberi tempat bagi Tuhan, ya, kita bukan lagi datang sekedar menjadi orang-orang gereja, menjadi anggota gereja, tapi kita benar-benar men-set hati kita sehingga Tuhan ada di dalam gereja. Tuhan ada mengunjungi kita, Tuhan bekerja dan bertata di dalam rumah secara rohani ini, secara jasmani ini, bait Allah ini, rumah Tuhan ini. Ketika kita menyembah, Dia mengunjungi kita, Dia datang, Dia memanifestasikan dirinya kepada kita semua. Karena semua orang, setiap pribadi, mindset hati kita haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kita dikenyangkan, kita dipuaskan. Katakan amin. Yang ketujuh saudara, apa ukuran gereja menurut firman Tuhan? Ya, yang ketujuh, ada perkataan Tuhan di sana, di download. Jadi saudara jangan anggap remeh melihat mam secara jasmani. Itu kan mam. Saudara lihat firman sedang di download bagi kita. Itu firman sedang dinyatakan kepada kita. Itu suara Tuhan, itu perkataan Tuhan yang segar datang kepada kita, yang selalu datang untuk memastikan kita terus terbangun. Coba saudara lihat, seringkali ada, pasti setiap saudara masing-masing, pasti saudara akan memiliki dalam setiap kali menyampaikan firman setiap hari Minggu, ada satu kata penting yang tertancap di dalam rohmu. Saudara, saya percaya itulah pesan Tuhan sedang datang bagi engkau. Pastikan engkau terus menerima, rohmu tersedia, sehingga begitu firman datang, kau berkata yes, amin. Firman termeterai, tertancap di dalam rohmu. Ada hal yang kita terima secara akal juga, tapi yang terpenting di dalam semuanya adalah roh kita terus berkata yes, amin. Sehingga firman, karena kita lapar dan haus akan Dia, maka firman tertanam di dalam hidup kita. Itu tidak akan saudara lupa. Misalnya seperti kemarin kita di doa puasa, Ibu Shirley misalnya bersaksi,
ketika Mama bicara roti itu untuk anak, bukan untuk orang lain. Itu tertancap di dalam rohnya. Hal yang sama juga Mama percaya. Engkau menangkap setiap perkataan firman yang diimpartasikan, kebenaran Tuhan yang begitu luar biasa, saudara, disampaikan. Saya percaya karena manifestasi Roh Kudus mendownloadnya bagi kita. Mama hanya sebagai alat. Ketika saudara memperhatikan, maka saudara menerimanya. Dan saudara disegarkan rohmu. Engkau mengalami perubahan, engkau mengalami kekuatan baru. Mungkin tadinya saudara biasa-biasa, tapi begitu firman menyegarkan engkau, kau menjadi hidup kembali, kau menjadi segar, menjadi bergairah. Amin. Coba kita lihat Mazmur, ya, Mazmur 19, ya. Mazmur, ya, kita mundur. Haleluya. Sebentar saudara memperhatikan dan mau lihat dulu. Sorry, ada yang telepon, jangan sampai terganggu. Oke. Saudara, Mazmur 19. Coba saudara, kita lihat Mazmur 19 ayat 8, ya. Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Saudara, dikatakan di sini, kita lihat sama-sama, ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wah, luar biasa. Amin, saudara. Saya baca dalam terjemahan umum, ya. Jadi saudara pastikan bahwa seluruh kehidupan kita dari hari ke hari, ya, Tuhan terus bekerja memastikan hidup kita terbangun. Firman Tuhan begitu menyegarkan kita. Amin. Di dalam terjemahan firman Allah hidup dikatakan hukum-hukum Allah itu sempurna. Hukum-hukum itu melindungi kita. Amin. Hukum-hukum itu melindungi kita. Lah bagaimana kalau kita tidak menghidupi hukum itu? Artinya hidup kita di luar, hidup kita tidak dilindungi. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam hukum-hukum itu melindungi kita. Amin. Ya, menjadikan kita bijaksana dan memberi kita sukacita dan terang. Amin. Memberi kita sukacita, hati terus bersukacita, bergairah, bersemangat, bahkan menerangi jalan-jalan kita. Hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang samar-samar menjadi jelas, menjadi clear. Ketika saudara terus menjaga hidupmu di dalam Dia, engkau akan mengalami firman menerangi seluruh langkah kita. Hal-hal yang tersembunyi, terselubung diterangi dengan firman sehingga menjadi jelas dan clear bagi kita. Katakan amin. Oh, haleluya. Saya percaya perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah selalu akan di-download bagi kita dan ada di tengah-tengah kita. Karena itu jangan bermain-main. Pastikan seluruh hidupmu terus di-set, terus mendengar. Setiap firman datang, terima itu dengan hati yang meluap-luap, hati yang bergairah, hati yang bersemangat. Karena kita tahu firman itu memberi kesegaran, firman itu memberi sukacita, firman itu akan melindungi kita. Katakan amin. Haleluya. 1 Korintus, saudara, kita lihat 1 Korintus, ya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita lihat, oh rata syakarala masih. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, saudara. Kita baca ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 38 dikatakan, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Perhatikan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Kemudian Allah memberikan tubuh baru yang indah kepada benih itu sesuai dengan kehendaknya. Dari bermacam-macam benih, tubuh bermacam-macam tanaman. Saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-39. Sebagaimana ada bermacam-macam benih dan tanaman, demikian juga ada bermacam-macam makhluk. Manusia, binatang, ya binatang darat, ikan dan burung semuanya berlainan. Ya, saudara, saya percaya karena kenapa? Benih ini ketika datang dalam hidup kita, ditanam dalam hidup kita, maka hidup kita tak akan sama lagi. Ditanam di dalam tubuh yang fana ini, ditaruh di dalam tubuh yang fana ini ada roh jiwa, ya, roh dan jiwa. Maka ketika firman itu tertanam di dalam
roh kita itu akan mengekspresikan dari sesuatu yang berubah dalam hidup secara tubuh jasmani ini setiap hari. Sehingga jangan heran kita mengalami perubahan demi perubahan. Kita mengalami bagaimana Tuhan terus bekerja. Amin. Bagaimana Tuhan terus membawa hidup kita dari waktu ke waktu untuk memastikan kita terus memuliakan namanya. Kita memancarkan menjadi representasi. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Mari kita lihat yang berikut. Wah, sudah mau selesai ya. Waktu kita begitu bergelora di dalam roh. Saya percaya saudara kita terus dibangun. Amin. Kita nanti lanjut besok poin kedua ya, tentang apakah gereja itu kuat ya. Ya, kita akan lanjut besok poin kedua. Apakah gereja itu kuat? Itu tadi ya sampaikan kepada kita bahwa gereja umat Tuhan akan diseleksi ya, terus dievaluasi. Karena itu ujian ketahanan itu akan dinyatakan. Sebabnya mari terus bangun hidup kita. Kalau saudara makin kuat, makin strong, engkau akan menjadi gereja yang benar-benar merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Kerajaan itu akan menjadi nyata dan di bumi ini lewat kehidupan saudara. Kita menjadi representasi daripada kerajaan itu. Amin, saudara. Mari terus bangun hidup kita. Ya, kita akan lanjut besok. Apakah gereja itu kuat? Ya. Ya, saya percaya saudara terus tersedia kerinduan dan motivasi kita. Ya, kita terus set, kita rindu Tuhan dan haus akan Tuhan. Mari, waktu kita ternyata sudah selesai, saudara. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Ayo serentak semua yang di rumah, yang lagi sementara live, yang sedang menghadap kamera, sedang di HP, saudara masing-masing mari kita berdoa. Apa yang Tuhan taruh untuk kondisi hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Roh terus membangun kita. 7 bulan kita dibangun, kita sisa 4 bulan. Terus mari deklarasi firman, terus bangun kami. Ayo mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa meteraikan firman yang kami sudah dengar bersama-sama. Kami percaya Tuhan akan terus membangkitkan gereja. Gereja tak akan sama lagi. Gereja tidak akan lagi memanifestasikan kehidupan yang biasa-biasa. Bukan lagi bicara soal ukuran, bukan lagi bicara soal jumlah, tetapi gereja evaluasi oleh Tuhan, di mana apakah ada hadirat Tuhan atau tidak. Nyatakan sesuatu yang membangun hidup orang-orang percaya atau tidak. Bapa, kami berdoa biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Oh, kami percaya gereja akan terus hidup di dalam kebenaran, akan terus memanifestasikan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Hal-hal dunia, hal-hal dosa tidak lagi menguasai kami. Sifat-sifat duniawi, sifat-sifat lahiriah tidak lagi mengikat kami, tidak lagi membelenggu kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tapi kami makin strong, kebenaran menjadi pola di dalam hidup kami. Kami terbangun secara akurat. Hidup kami makin hari makin teliti. Hidup kami hari lepas hari makin seksama. Tidak lagi memiliki kehidupan yang biasa-biasa, tapi kami berfokus kepada Tuhan. Kami terus membangun manusia rohani kami. Itu sebabnya Bapa, siang ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah memampukan kami. Roh Kudus yang selalu menjadi mitra kami. Roh Kudus yang selalu akan melatih kami, menuntun kami, menolong kami setiap hari, setiap saat. Akan mendownload firman, akan membawa kami terus mengalami kekuatan. Mungkin ada di antara kami yang sering kali mengalami kondisi di mana tidak sanggup. Kami berdoa, oh Roh Kudus sudah dikirim kepada engkau. Mari bangkit di dalam roh, dengan semangat, dengan gairah. Roh yang bernyala-nyala, yang lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga engkau dipedukan di dalam dia, engkau disegarkan di dalam dia, engkau dikenyangkan di dalam dia. Oh, aku berdoa terjadi atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman ya dan amin. Terdownload bagi engkau, termanifestasi dalam dirimu. Keluargamu tak sama. Engkau dalam segala aktivitas pekerjaan, apapun itu usaha saudara, apapun pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, diberkati oleh Tuhan. Dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Karena engkau adalah orang tepat, orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih.
Kami berdoa memberkati bangsa negara kami dalam nama Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di dalam agenda Tuhan. Itu sebabnya berkat Allah tercurah bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para stafnya, dan seluruh menteri-menteri yang ada. Kami berdoa Tuhan berkati, beri hikmat dalam menangani berbagai kondisi-kondisi ke depan. Oh, kami berkata firman Allah terjadi atas Indonesia. Indonesia yang baru terjadi atas Indonesia. Indonesia yang baru, yang berbeda dalam pemerintahan Tuhan, dalam intervensi Tuhan. Tuhan membawa Indonesia dari hari ke hari terus memancarkan kemuliaan. Berbagai kondisi mungkin mengalami penurunan secara ekonomi, finansial, tapi kami percaya Tuhan akan menolong. Beri hikmat kepada hamba-Mu Pak Presiden untuk bisa bangkit kembali, untuk dapat menata kembali keuangan bangsa kami Tuhan. Bahkan berbagai krisis-krisis yang lain. Kami berdoa juga buat kota kami Timika. Tuhan berkati Pak Bupati, Wakil Bupati, seluruh stafnya yang ada, bahkan juga seluruh anggota dewan. Tuhan berkati tim gugus COVID-19, seluruh pengurus mulai dari ketua sampai kepada bagian tim lapangan. Kami berdoa para dokter, perawat, mantri, suster, Tuhan berkati mereka. Kami percaya dan kami deklarasikan Timika bebas COVID-19. Timika sehat dalam nama Yesus. Timika penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mendengar berita-berita yang baik bahwa segala sesuatunya terus menuju pada kebaikan. Kami bersyukur. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa siang ini berkati seluruh keluarga rohani. Jika ada yang sakit, kesembuhan terjadi bagi mereka. Oh, hamba berdoa dari tempat dilepaskan mujizat Tuhan terjadi atas engkau. Kesehatan yang ilahi ada pada engkau. Sakit apapun, engkau mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, biarlah kami semua tetap sehati, bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menopang, sehingga kami tetap strong di dalam rumah rohani. Kami bersama-sama menjadi keluarga yang solid. Kami menjadi keluarga yang terus bertumbuh, saling menopang, saling mendukung. Realita hadirat Allah ada di dalam persekutuan kami. Kami alami ada hadirat Tuhan, ada firman yang terus mengawasi, mengontrol bahwa hidup kami terus diselaraskan sehingga kami mengalami frekuensi yang sama. Kami berdoa Tuhan, semua anak-anak rohani semua baik-baik dan sehat-sehat. Keluarga lepas keluarga, seluruh rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan mereka, bisnis mereka dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur siang hari ini. Sekali lagi Bapak, segala puji bagi secara khusus buat hamba. Terima kasih Kau terus memberi hamba kekuatan, kemampuan untuk terus dapat melakukan yang terbaik. Bapak terima kasih, terpuji nama-Mu. Semua keluarga rohani baik yang sudah sementara live, bahkan mungkin tidak sempat live Tuhan Bapak, kami terus selaraskan bersama-sama yang ada di kota Timika, juga di luar kota Timika. Tuhan berkati kami semua demi nama Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan siang ini, yang percaya menerima firman dengan sukacita, katakan bersama-sama amin. Tuhan berkati kita dan shalom. Satu hati, tetap satu hati ya, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan, jangan ada delay, tapi terus alami akselerasi. Saudara terus mengeksekusi keputusan-keputusan ketika Roh Kudus mengingkapkan pada kita, segera ambil keputusan untuk terus berubah. Responi Roh Kudus, maka engkau akan makin mengalami hubungan yang indah dan intim dengan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat siang, shalom.